rahimakumullah, kita lanjut pada ayat yang ke-80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Alladzi ja'ala lakum, yaitu Tuhan yang menjadikan untuk kalian, yakni segolongan umat manusia, minas syajaril akhdar, dari kayu yang hijau, yakni kayu pohon al-marah dan al-afar, atau semua jenis pohon selain pohon anggur. Naro, api. Faida antum minhu tuqidun, maka tiba-tiba kalian menyalakan api dari kayu itu. Kalian membuat api kalian membuat api daripadanya. Hal ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk menghidupkan kembali manusia yang mati. Karena sesungguhnya di dalam kayu yang hijau itu, jadi sesungguhnya dalam kayu yang hijau itu terhimpun antara air, api dan kayu. Maka air tidak dapat memadamkan api dan pula api tidak dapat membakar kayu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ayat ini, ayat 80, memberi argumentasi lain menyangkut kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini, ayat 80, dalam membangkitkan siapa yang telah mati. Kalau ayat yang lalu membuktikan kuasanya mencipta sesuatu yang dari bahannya yang telah punah, yang pernah ada, ayat di atas ayat 80 ini mengangkat contoh tentang kuasanya, tentang kuasa Allah menciptakan sesuatu dari bahan yang bersubstansi, berlawanan dengan substansi bahan ciptaan sesuatu itu. Ini ayat 80 ini yang bersubstansi berlawanan dengan substansi bahan ciptaan sesuatu itu, yakni api ini. Api dari satu bahan yang potensinya memadamkannya, yakni air. Nah, ayat ini, ayat 80 ini menyatakan yang menghidupkan kembali tulang belulang yang telah lapuk itu adalah Dia yang menjadikan untuk kamu dari kayu yang hijau api, maka tiba-tiba kamu darinya, yakni dari kayu hijau yang mengandung air itu, senantiasa dapat menyalakan api. Nah, ayat ini, ayat 80 ini dipahami oleh sementara ulama dalam arti Allah menciptakan pohon yang hijau yang mengandung air. Lalu Dia, Allah SWT, menjadikan kayu itu kering sehingga manusia dapat menjadikannya kayu bakar, bahkan dapat memperoleh api dengan menggesek-gesek. Jadi kalau kayu yang kering digesek-gesek itu akan menimbulkan api. Terjadinya kebakaran hutan yang pada musim kemarau itu bisa terjadi karena ada gesekan dari pohon-pohon yang telah kering dan yang menimbulkan api. Jadi jika dari sesuatu yang
yang basah, dia Allah dapat menjadikannya kering, maka sebaliknya pun demikian. Manusia yang tadinya hidup penuh cairan, maka dia, yakni Allah, yang mematikannya sehingga hilang cairan dari tubuhnya. Tetapi dari yang tanpa cairan itu atau yang telah mati itu, dia dapat mencipta lagi sesuatu yang hidup kembali. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ada juga ilmuwan yang menjelaskan maksud ayat ini lebih kurang sebagai berikut. Ini tadi ilmuwan. Nah, kekuatan surya di matahari dapat berpindah ke dalam tumbuh-tumbuhan melalui proses asimilasi sinar. Pada itu apa yang namanya peristiwa fotosintesis itu ya. Nah, sel tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yang namanya klorofil, itu kalau kita belajar biologi, menghisap karbon dioksida dari udara. Sebagai akibat terjadinya interaksi antara gas karbon dan oksigen dan air yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan dari dalam tanah, akan dihasilkan zat karbohidrat berkat bantuan sinar matahari. Dari sana kemudian terbentuk kayu yang pada dasarnya terdiri atas komponen kimiawi yang mengandung karbon, hidrogen dan oksigen. Dari kayu itu manusia kemudian membuat arang sebagai bahan bakar. Nah, daya yang tersimpan di dalam arang itu akan keluar ketika ia terbakar. Batu bara misalnya, batu bara pun pada mulanya adalah pohon yang tumbuh dan membesar melalui proses asimilasi sinar tadi, yang kemudian mengalami penghangatan dengan cara tertentu sehingga berubah menjadi batu bara setelah berjuta tahun lamanya, akibat pengaruh faktor geologi seperti panas, tekanan udara dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin lebih tahu lanjut tentang ini ada di dalam tafsir Al-Muntahab, itu dijelaskan tentang hal ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kalimat as-sajarul akhdar pada ayat 80 ini yang berarti pohon hijau, ini menunjuk kepada zat hijau daun yang sangat diperlukan dalam proses asimilasi gas karbon dioksida. Istilah yang digunakan Al-Quran ini lebih tepat dari istilah klorofil yang diistilahkan dari manusia itu, zat hijau daun, yang berarti zat hijau daun. Karena apa? Karena zat-zat yang dimaksud tidak hanya terdapat pada daun tumbuh-tumbuhan, tetapi pada seluruh bagian tumbuhan yang hijau. Jadi kalau klorofil itu maknanya tuh zat hijau daun, itu sepertinya ada pada dalam daun itu sendiri. Tapi istilah Al-Quran dengan menunjukkan as-sajarul akhdar, pohon yang hijau, dari batangnya pun itu terjadi yang namanya asimilasi. Jadi justru Al-Qur'annya lebih tepat dalam memberikan istilah. Apa yang diungkap Al-Qur'an merupakan salah satu isyarat ilmiah
ini pada ayat 80 ini. Ya, jadi apa yang diungkap Al-Quran merupakan salah satu isyarat ilmiah yang belum dikenal sampai sekian abad dari turunnya. Jadi dari mulai turunnya ayat ini 14 abad yang lalu, baru tentang pengetahuan manusia mencapai ini pada abad yang ke-18. Pada abad 18 yang ditemukan oleh seorang sarjana dari Belanda yang namanya J. Ingenhousz pada akhir abad ke-18 yang lalu.